Hai teman-teman, selamat datang di Journal Infinity. Sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengucapkan dulu selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Aku minta maaf jika selama ini ada hal-hal yang kurang nyaman tentang aku atau channelku selama kita bersama. Dan semoga setelah ini akan semakin banyak hal-hal baik yang datang di hidup kita. Amin. Dan sekarang aku akan masuk ya ke readingnya. Tema readingku kali ini adalah yang ingin minta maaf andai bisa. Jadi orang yang sudah lama nggak kontak sama kamu, aku akan lihat siapakah dia, apakah dia tulus dengan permintaan maafnya, dan apa hal-hal baik yang akan datang kepada kamu kalau kamu ikhlas memaafkan kesalahannya. Dan seperti biasa, silakan pilih satu gambar mana yang paling memanggil hati kamu. Percaya dengan intuisi kamu. Apakah gambar pertama, gambar kedua, atau gambar ketiga. Dan di reading kali ini general ya, nggak cuma hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta, tapi semua orang yang pernah terkoneksi dengan kamu. Oke, kalau kamu sudah menentukan gambar pilihan kamu, silakan menuju ke timestamp dan kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih gambar pertama, karena aku lihatkan di sini siapakah orang yang ingin minta maaf kepada kamu andai bisa, walaupun mungkin kamu dan dia sudah lama nggak bersama atau sudah lama nggak kontak-kontakan. Kita mulai aja ya, siapakah dia? Ada Ten of Wands, ada Justice. Dia ini, kalau misalnya kamu masih dapat kabar mengenai dia ya, sebenarnya dia sedang mengalami sebuah hal yang tidak menyenangkan di hidupnya dia. Gini, dia merasa bahwa kenapa semakin lama aku semakin susah mencapai tujuan atau impian-impian aku. Dan itu dalam berbagai macam lah, bisa aja mengenai pekerjaan, keuangan, kesehatan, pernikahan. Yang dia nih ada feeling bahwa sepertinya ada sesuatu yang salah. Aku sudah mengusahakan sebaik-baiknya, tapi kenapa kok belum ketemu gitu loh hasilnya, atau mungkin yang dia impi-impikan itu. Dan tiba-tiba saja dia juga menyadari koneksi bahwa jangan-jangan aku lagi kena karma buruknya. Dan tiba-tiba dia teringat bahwa dia pernah menyakiti hati kamu, dan dia merasa bahwa oh jangan-jangan inilah penyebabnya, karena dulu aku belum minta maaf kepada kamu gitu, karena dulu aku nggak tulus minta maafnya, atau mungkin karena memang dulu dia meremehkan bahwa kamu sesakit itu ketika dia melakukan sebuah hal lah yang bagi dia biasa aja. Mungkin dia merasa nggak bersalah, tapi di kamu itu dampak yang sangat besar gitu loh. Dan mungkin kamu pernah mendoakan atau mungkin mengucapkan kata-kata yang lebih seperti kutukan buat dia, atau doa yang kurang baik sehingga ya terjadi di dia. Atau memang kalaupun kamu nggak pernah mengatakan kutukan itu, tapi ya itu adalah balasan dia gitu loh dari hal buruk yang dia lakukan kepada kamu. Tiba-tiba dia punya pikiran itu, makanya dia pingin datang ke kamu sih buat minta maaf. Dan ya di sini rasa bersalahnya itu semakin lama semakin besar, semakin lama semakin membuat dia nggak enak tidur, nggak enak makan, kepikiran terus. Tiba-tiba dia berpikir bahwa wah, kalau aku nggak dapat maaf dari kamu, maka hidupku akan semakin gak enak nih ke depannya. Kalaupun aku mengusahakan, tapi akan semakin susah nih untuk mendapatkan apa impian aku gitu loh. Jadi tiba-tiba bebannya dia tuh jadi semakin banyak gitu loh yang dia rasakan. Dan ya hal ini juga berpengaruh pada fisiknya dia sih, terutama kalau dia jadi banyak kepikiran, berpengaruh juga di fisiknya dia. Dia tiba-tiba jadi sering migrain, mahnya kambuh, asam lambungnya kambuh gitu loh, karena kepikiran mengenai maaf yang belum dia dapatkan dari kamu, atau mungkin dia belum minta maaf kepada kamu. Lalu ada Hangman di sini. Semakin lama dia menyadari bahwa dulu kamu adalah korban dari kejahatan dia, atau mungkin kamu adalah korban dari sebuah keadaan yang mana dia memang yang bersalah gitu loh. Mungkin sekali lagi dia dulu nggak pernah menyadari seburuk itu perlakuannya kepada kamu, tapi sekarang setelah dia mendapatkan balasannya, dia menyadari bahwa oh iya ya, aku dulu sejahat itu ya sama kamu gitu loh. Oh iya ya, dulu kamu adalah korban dari tindakan atau kata-kataku ya gitu. Makanya sekarang ketika dia merasakan dampaknya, dia merasa sekarang dia menjadi korbannya gitu loh. Menjadi korban dari sikap buruk yang pernah dia lakukan kepada kamu. Di satu sisi dia merasa
dia pantas mendapatkan itu, tapi di satu sisi dia merasa aku nggak bisa begini terus, aku harus melakukan sesuatu gitulah dengan minta maaf ya. Tapi di sini aku rasa karena memang hubungan kamu dan dia sudah berjarak ya, dia ada kesadaran bahwa dia harus datang kepada kamu, dan dia tahu buat datang kepada kamu itu jalannya nggak mudah. Ada sebagian di sini yang aku lihat sudah mulai melakukan pendekatan kepada kamu, at least minimal mulai membuka komunikasi lagi sama kamu. Entah kamu menanggapinya dengan dingin atau gimana, tapi ya dia berusaha gitu di sini untuk lebih baik kepada kamu. Cuma ya dia merasa masih panjang jalannya untuk mendapatkan maaf itu, terutama kalau misalnya kamu di sini masih memblokir dia, belum mau ngomong sama dia kayak gitu, atau mungkin sudah beda kota, beda negara. Nah itu menjadi sebuah tantangan buat dia. Tapi semakin hari dia menyadari bahwa kalau misalnya dulu selesainya karena perselingkuhan, dia sekarang menyadari arti penting sebuah kesetiaan, arti penting sebuah kestabilan dan kebaikan hati. Itu sih, makanya di sini dia masih butuh waktu buat datang kepada kamu. Oke, kita lihat ya di sini apakah dia memang tulus ataukah ada maksud-maksud lainnya. Ada di Hierophant di sini. Aku rasa dia semakin lama memang semakin mendewasa ya. Karena seiring bertambahnya usia, pengalaman dia semakin banyak, semakin menyadari kesalahannya. Dan aku lihat di sini secara spiritual sebetulnya dia juga sudah mendewasa kok. Jadi kalau sebelumnya dia nggak terlalu dekat dengan Tuhan, mengabaikan apa itu karma, pahala, dosa, sekarang dia mulai menyadari bahwa dia sudah terkena dampak negatifnya dari perilaku buruknya kepada kamu. Bahkan di sini dia bahkan rela kayak, apa yang bisa aku lakukan supaya kamu mau maafin aku kayak gitu, sampai di titik seperti itu. Berarti dia di sini bener-bener serius dengan permintaan maafnya kepada kamu. Itu yang bisa aku lihat di sini. Dan dia datang dengan ketulusan ya, bukan dengan ada apa-apanya. Kelihatan banget di sini dia sudah mendewasa sih dari apa yang sudah dia lalui di sepanjang hidupnya, terutama kalau dia menyadari berat banget gitu loh kehidupan dia tanpa maaf dari kamu. Dan dia akan sangat gigih memperjuangkan maafnya kepada kamu. Ada momen dimana dia merasa kayak dia, apakah aku pantas buat datang kepada kamu lagi? Ya, apakah aku bisa mendapatkan maaf dari kamu lagi? Ada momen dimana dia merasa kayak, Tuhan tolong bantu supaya dia memaafkan saya. Dan aku yakin Tuhan memaafkan dia, tapi perkara apakah kamu memaafkan dia, kan dia harus datang langsung kepada kamu. Nah itu juga menjadi salah satu tantangan bagi dia. Tapi dia gigih sih di sini, dia sangat gigih untuk meminta maaf kepada kamu. Egonya masih ada, tapi dia menyadari bahwa dia harus menekan egonya dia itu. Karena kalau minta maaf ya dia harus tulus, makanya dia benar-benar menekan egonya dia seminimal yang dia bisa. Gitu di sini. Kemudian hal lainnya ada Ace of Swords. Dia berpikir bahwa kalau pada akhirnya kamu memaafkan dia dan dia dengar langsung dari mulut kamu atau tulisan kamu, maka dia akan merasa lebih damai. Dia akan merasa bahwa dia bisa memulai sebuah fase kehidupan yang lebih fresh. Walaupun mungkin ada hubungan yang gak bisa kembali baik seperti dulu, kalau misalnya demikian, ya gak apa-apa. Karena sebenarnya memaafkan bukan berarti kamu harus dekat lagi sama dia atau mungkin sebaik dulu. Ya mungkin hidup kamu, hidup aku. Tapi kalau maaf itu ada, dia merasa dia bisa memulai sebuah kehidupan yang lebih baik dan bisa mencapai impian-impian yang selama ini terganjal karena ada balasan buruk yang sedang dia alami gitu loh di sini. Kayak gitu sih yang bisa aku lihat. Cuma di sini aku lihat karena Two of Pentacles ya, dia masih menimbang-nimbang kayak, aku bakal dimaafkan gak ya sama kamu gitu loh, aku bisa gak ya mendapatkan pemaafan itu dari kamu. Jadi dia di sini masih ada terombang-ambing dalam ketidakpastian. Tapi karena aku melihat ada simbol infinite di sini ya, simbol loop, jadi ini kartu yang bercerita banyak juga mengenai spiritual. Kartu ini pun juga sama, kartu ini pun juga sama. Jadi memang sih di sini dia sedang terombang-ambing dalam ketidakpastian. Ada banyak badai yang dia rasakan di hidupnya, dan sebenarnya dia berharap ada badai itu setidaknya bisa sedikit mereda kalau misalnya ada kebaikan hati kamu untuk bisa memaafkan dia. Dan dia menyadari bahwa dulu ketika dia ada kejadian yang buruk itu, dia masih sangat kekanak-kanakan,
sangat belum bisa berpikir logis, sangat belum bisa memegang kebaikan hati dan spiritual, dan sekarang dia sudah semakin mendewasa sehingga ya dia ingin mengurangi lah sifat kekanak-kanakannya itu dengan minta maaf kepada kamu kayak gitu. Tapi perkara kamu memaafkan atau tidak ya semua tergantung pada kamu sih. Cuma di sini aku akan lihat seandainya kamu bisa dengan ikhlas memaafkan dia, hal baik apa yang akan kamu dapatkan ya. Ada Ten of Pentacles. Aku merayakan semua hal yang aku memang layak dapatkan. Jadi di sini aku rasa kalau kamu benar-benar tulus, kamu akan bisa membuka banyak pintu rezeki. Pintu rezeki itu kan nggak cuma uang salah satunya. Jadi pekerjaan kamu semakin lancar, atau pendidikan kamu lancar, karir kamu semakin naik, bisnis kamu oke, secara kesehatan lebih baik, didatangkan oleh Tuhan orang-orang baik di hidup kamu, banyak orang mencintai kamu, hati kamu damai, hati kamu merasa nyaman, itu sebuah rezeki juga. Jadi aku rasa dengan kamu melepas dendam atau marah kamu kepada dia dengan maaf, itu akan lebih banyak menarik energi baik yang datang di hidup kamu. Jadi sih sebetulnya ya, coba pelan-pelan maafkan dia. Coba pelan-pelan. Jadi ya mudah-mudahan kamu punya kebaikan hati untuk bisa memaafkan dia ya. Ada Four of Swords. Aku butuh waktu, dimana aku memang butuh pelan-pelan menata lagi hati aku, menata lagi kehidupan kamu setelah kejadian yang kurang baik itu. Dan ya butuh waktu berarti memang ini kesalahan yang sangat fatal. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Semoga dengan maafnya kamu itu juga akan bisa memperbaiki sisi kehidupan kamu yang akan semakin indah ke depannya. Yakin aja kayak gitu. Dan ya, healing atau pemulihan dari trauma juga butuh waktu. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan coba sembuhkan diri kamu dari trauma yang pernah terjadi antara kejadian kamu dan dia itu. Gitu. Dan aku rasa dengan memaafkan itu akan bisa mempercepat proses penyembuhan trauma kamu sih. Tapi ingat, memaafkan yang tulus ya, bukan memaafkan yang sekedar bibir aja atau ngomong doang. The Hierophant di sini, ini dua kartu yang sama terhubung ya antara kamu dan dia. Memang aku siap untuk cinta dan belajar. Jadi ini juga salah satu hal yang bisa membuka pintu rezeki kamu di bidang pernikahan, karena kartu The Hierophant sangat berhubungan juga dengan pernikahan. Jadi kalau kamu menunggu jodoh, mudah-mudahan maafnya kamu bisa membuka pintu jodoh kamu. Kalaupun kamu sudah bersama dengan seseorang, semoga aja semakin ada keyakinan di hati kamu untuk bersama dengan si orang baru itu, gitu di sini. Dan mengenai belajar, ya belajarlah dari apa yang sudah terjadi dengan dia. Jangan sampai terulang kembali kalau memang itu sangat-sangat menyakiti hati kamu. Dan kadang dengan pelajaran ini semoga bisa mendewasakan kamu juga, membuat kamu semakin sabar, ikhlas menghadapi sebuah situasi. Iya, di sini butuh waktu, tapi aku rasa kamu bisa kok melalui ini semua. Dan kamu punya kebaikan dan cinta yang banyak, makanya ya cobalah maafkan dia. The High Priestess, intuisiku akan membimbingku untuk melihat sebuah kebenaran. Jadi kamu nanti akan bisa melihat kok dia ini tulus apa enggak dengan maafnya. Apakah memang dia sudah berubah dengan sikapnya ataukah gimana. Jadi ya aku rasa dengan pemaafan kamu ini pun kamu juga akan belajar bahwa kamu sekarang sudah makin mendewasa, sudah semakin bijak, semakin baik, dan semoga dengan begitu akan terbuka banyak kesempatan, karena perempuan ini sedang membawa sebuah buku dan sebuah kunci sama seperti kartu ini. Jadi membuka kunci kesempatan-kesempatan baik yang akan datang di hidup kamu dalam bentuk apapun. Jadi aminin aja. Dan sekarang aku mau lihat dari charm, ini bisa zodiak kamu atau zodiak dia yang ingin minta maaf ini. Sun, Moon, Rising bisa ya, Aquarius, Aries, Pisces, Cancer, Sagittarius. Lalu kalau zodiaknya tidak ada unsur nama kamu atau unsur nama dia. V, F, M, U, K, T, P, G, G lagi, W, E, Z. Kemudian tanggal atau angka antara kamu dan dia 14, 24, 2, 19, 5, 17, 12, 29, 9 dan 22. Jadi itu ya teman-teman yang bisa aku lihat mengenai orang yang ingin minta maaf kepada kamu dan hal baik yang bisa kamu dapatkan. Semoga kamu punya kebaikan hati dan kebesaran hati, terutama di hari yang fitri ini, untuk memaafkan banyak orang yang pernah menyakiti kamu agar kamu lebih damai hatinya. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye.
Hai teman-teman yang memilih gambar kedua, akan aku lihatkan di sini siapakah yang ingin minta maaf ke kamu. Andai bisa, walaupun kamu dan dia sudah lama nggak kontak-kontakan. Dan ini bisa aja mengenai seseorang di kisah cinta ataupun di luar kisah cinta kamu. Kita lihat siapakah dia. Knight of Wands. Lalu The Lovers. Kalau yang gambar kedua ini kuat banget energinya, memang orang yang pernah terhubung dengan kamu secara relationship atau di kisah cinta. Aku rasa kamu dan dia ini dulunya pernah ada di masa muda yang bersenang-senang bersama-sama, menikmati masa muda bersama-sama, gairahnya sama-sama, dan sebagian aku lihat di sini ada yang memang sudah terhubung secara seksualitas gitu. Sebagian bisa jadi enggak. Tapi di sini memang antara kamu dan dia pernah sangat-sangat dekat. Tapi juga aku nggak tahu apa yang terjadi sehingga ada sebuah kesalahan fatal di mana kamu menjadi trauma sangat mungkinnya mengenai kisah cinta karena kejadian ini. Entah kamu diselingkuhin, di ghosting, apapun itu gitu ya. Sebenarnya orang ini, si dia ini tiba-tiba menyadari bahwa dia ternyata salah dengan sikapnya, kata-katanya, perbuatannya kepada kamu. Mungkin dulu dia nggak merasakan itu karena ya mungkin masih ego, masih sangat muda, masih apa sih minta maaf gitu, enggak lah gitu. Tapi sekarang setelah bertambahnya usia, bertambahnya pengalaman dia, tiba-tiba dia menyadari bahwa oh iya, aku harus minta maaf ya kepada kamu kayak gitu di sini. Karena mungkin bisa jadi sekarang dia sedang merasa susah untuk bertemu dengan orang baru di kisah cinta, atau mungkin merasa seperti pintu jodoh dia tertutup karena mungkin rasa yang, atau mungkin karena pernah bersalah kepada kamu kayak gitu. Sehingga dia merasa aku harus minta maaf gitu sih. Dan kemungkinan besarnya juga bisa pasangan kamu, pacar, mantan pacar, atau mungkin kamu dan dia pernah menikah sebelumnya. Ya, namanya perceraian bisa menjadi hal yang sangat menyakitkan. Atau kamu dulu pernah pacaran sama dia tapi sudah sedalam itu koneksinya, sudah sejauh itu hubungan kamu dan dia. Bisa juga di sini antara kamu dan dia sudah kenal keluarga, tapi terjadi suatu hal sehingga yang mana bayangan pernikahan itu sudah di depan mata, tapi tiba-tiba harus berpisah. Entah karena apa. Tapi kemungkinan memang titik berat kesalahannya di dia gitu. Dan sekarang kalau misalnya dia sedang mendapatkan karmanya dia, ya sangat mungkin dia kalau sudah menikah ya merasa ada yang kurang beres di pernikahannya, atau mungkin di sini dia sulit bertemu dengan jodoh seperti yang sudah aku jelaskan tadi, kayak gitulah di sini. Gitu ya. Lalu di sini ada Six of Cups. Iya, di sini ada banyak sekali nostalgia antara kamu dan dia. Ada banyak sebenarnya hal-hal menyenangkan yang sudah kalian alami berdua. Hal-hal yang manis, hal-hal yang sweet, janji-janji manisnya dia, harapan-harapan kamu bahwa oh dialah jodohku gitu. Tapi entah kenapa namanya manusia bisa berubah sehingga ya dia pergi dari kamu, atau kamu yang akhirnya melepaskan dia karena kesalahan fatal yang dia lakukan kayak gitu. Dan entah kenapa ya, mungkin dulu dia sangat gampang meninggalkan kamu atau dia sangat gampang menyakiti kamu, tapi sekarang tiba-tiba dia menyadari bahwa nggak gampang menemukan orang sebaik kamu, nggak gampang menemukan orang yang setulus itu cintanya kepada dia. Makanya di sini somehow ini minta maaf yang kelihatannya antara dua. Dia sekedar ingin minta maaf kepada kamu, bener-bener minta maaf yang tulus, atau di sini dia ingin minta maaf dan ingin dapat kesempatan kedua. Perkara kamu akan memberikan kesempatan itu lagi apa tidak ya semua tergantung kamu, tapi ada energi itu. Dia ingin balikan sama kamu. Gitu sih di sini energinya ya. Ada Two of Pentacles, namun dia masih menimbang-nimbang sih. Dia tahu bahwa hidupnya harus maju ke depan dengan atau tanpa kamu. Tapi dia di sini masih ada menaruh harapan lah bahwa dia masih ingin membawa sisa-sisa energi cintanya kepada kamu. Jadi memang di sini ada sebagian yang akan minta kesempatan kepada kamu sekali lagi untuk membangun sebuah hubungan atau pernikahan, tapi ada juga sebagian di sini yang oke, aku akan tetap maju ke depan dan akan minta maaf saja tanpa meminta kesempatan buat balik lagi sama kamu. Jadi ada dua kesempatan itu yang bisa kulihat di sini, ya.
Dan kalau misalnya kamu nanya, tapi Kak, apakah dia benar-benar tulus dengan minta maafnya ataukah gimana? Karena mungkin kamu takut dia akan mengulangi kesalahan yang sama, gitu kan? Aku akan lihat di sini ya, apakah dia tulus apa tidak. Ya, dia tulus di sini. Dia tulus dengan permintaan maafnya kepada kamu. Kenapa? Karena di sini ada gambaran kupu-kupu yang menandakan dia sudah berubah. Dia sudah lebih baik sekarang dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya dia nggak terlalu peduli dengan kesetiaan, dia sering main orang ketiga gitu ya. Sekarang dia lebih mengerti bahwa kesetiaan adalah hal yang penting dalam sebuah hubungan. Kestabilan, loyalitas, kemapanan finansial. Kalau misalnya dulu dia morotin duit kamu, ya sekarang dia mengerti bahwa nggak seharusnya dia begitu. Dan sebenarnya dia pengen minta maaf ke kamu karena dia juga ingin memperbaiki banyak hal tentang dirinya. Gitu sih yang bisa aku lihat di sini. Jadi ya lebih datang dengan versi terbaik sih memang. Ada Ten of Wands. Saat ini dia merasa bahwa hidupnya dia memang gak baik-baik aja. Bahwa dia agak sulit buat memulai kisah cinta yang baru, memulai pernikahan, atau setidaknya di sini menemukan orang yang sama baiknya dengan kamu. Itu sulit sekali. Sulit sekali mencapai hal-hal impian-impian dia lah kalau di luar hubungannya dengan kamu ya, kayak gitu. Di luar kisah cinta maksudku. Itu sih yang bisa aku lihat di sini. Jadi dia pengen menuju kastil ini, tapi dia seperti terhalang gitu loh. Dan ada kupu-kupu di sini yang menandakan ya salah satu jalannya ya dia harus dapat maaf dari kamu. Kayak gitu. Lalu poin lainnya di sini The High Priestess ya. Dia memang sudah berubah sih. Aku rasa di sini dari kekanak-kanakan yang semaunya sendiri, kadang egonya tinggi, sekarang dia sudah lebih bisa mengerem. Sudah ada energi sabarnya, sudah ada energi lebih pengertian ke orang lain, sudah mengerti ternyata tindakan dia seburuk itu kepada kamu. Dia menyadari itu, baru menyadari itu sayangnya. Dan ya ketika kamu mulai memblokir dia, nggak mau komunikasi sama dia, sudah melupakan dia, dia sekarang justru yang ingin datang kepada kamu. Memang sih dia tahu ini bisa aja dimaafkan atau tidak, tapi dia tetap bersikeras sih bahwa dia harus dapat maaf dari kamu. Kayak gitu di sini. Dan ya somehow dia sekali lagi merasa bahwa ada sisi tentang diri kamu yang sekarang justru lebih dia hargai. Mungkin sebelumnya dia kayak memandang remeh kamu, sekarang dia baru menyadari bahwa hadirnya kamu sepenting itu di hidupnya dia. Gitu. Ya di sini ini yang kencang banget energi dimana dia pingin datang lagi kepada kamu. Dia bener-bener akan datang, minta maaf, bahkan meminta kesempatan kedua. Kenapa dia di sini ada PD yang sebesar itu? Karena dia merasa bahwa dia sudah berubah jadi orang lebih baik. Dia sekarang lebih menjadi orang yang mau memperjuangkan. Kalau sebelumnya dia kayak lebih banyak kamu yang berjuang, dia enak-enakan, santai-santai, meremehkan kamu. Sekarang dia bener-bener datang kayak, aku udah lebih baik loh. Mau nggak kamu ikut aku lagi naik ke dalam kereta ini buat kita bersama-sama menuju tujuan yang sama. Tapi ya pada akhirnya kamu dan dia kan udah pisah nih. Bisa aja kamu sekarang sudah punya tujuan yang beda dibanding dia. Tujuan kamu ke sana, sekarang tujuan dia ke sana. Nah, apakah kalian berdua masih bisa ke tujuan yang sama ataukah ya sudah gitu, kamu nggak mau lagi? Ya terserah sih. Walaupun mungkin kamu di sini nggak bisa menerima cintanya lagi, tapi aku sangat berharap semoga kamu bisa memaafkan dia. Karena aku akan lihatkan di sini hal-hal baik apa aja yang akan kamu dapatkan kalau kamu memaafkan dia. Minimal memaafkan ya. Perkara kamu menerima dia apa enggak, semua terserah kepada kamu. Tapi ini fokusnya ke memaafkan. Queen of Swords. Aku akan melindungi apa yang paling berharga buat aku. Jadi kamu di sini memang kalau sudah punya keputusan ya sudah gitu. Kelihatannya sih di sini banyak yang akan menolak ya. Menolak kehadiran dia lagi. Kamu akan melawan. Enggak, aku nggak mau lagi kamu hadir di hidupku, kelihatannya kayak gitu. Tapi ya semoga aja di sini ada gambaran kupu-kupu, sebuah kesempatan yang kamu berikan ke dia untuk memaafkan dia. Kayak gitu sih di sini. Karena di sini ada gambaran ini ya, bulu merpati.
yang aku gambarkan sebagai sebuah kedamaian. Jadi semoga aja dengan kamu memaafkan dia, kamu akan mendapatkan lebih banyak kedamaian di hati kamu, terlepas dari sebesar apapun kesalahan dia. Dan ya, selain itu kamu juga akan mendapatkan kedamaian di hati kamu, kedamaian, ketenangan, dan yang seperti itu. Makanya aku sering bilang bahwa memaafkan seseorang bukan berarti itu kebaikannya buat dia, tapi lebih banyaknya kebaikan buat kamu. Karena di sini kamu akan lebih keluar nih energi cintanya, sayangnya, damainya. Semua potensi baik kamu akan keluar sih, aku lihat di sini. Ya. Dan sekali lagi, semoga dengan memberi maaf ke dia kamu akan lebih bahagia. Ya, dia akan bahagia mendapatkan maaf dari kamu, tapi kamu akan jauh lebih bahagia karena kamu sudah melepas energi marah, dendam, kecewa, sakit hati yang terjadi karena gara-gara dia gitu loh di sini. Jadi ya semoga kamu bisa memaafkan dia ya. Lalu apalagi ada kartu death di sini. Aku akan melepaskan dan aku akan menerima semua hal baru yang datang di hidupku, kesempatan baru, orang-orang baru, kisah cinta baru. Kalau nggak bersama dengan dia ya dengan orang baru, rezeki yang baru, orang-orang baru yang baik di hidup kamu gitu loh. Jadi ya sekali lagi kamu akan bertumbuh. Memang sih nggak enak pernah ada kejadian dengan dia yang nggak menyenangkan itu, tapi kamu adalah pohon yang kuat. Kamu akan bisa bertumbuh lagi di sini, bahkan lebih indah dibandingkan sebelumnya. Jadi ya, itu kebaikan yang akan kamu dapatkan. Kemudian poin lainnya the Wheel of Fortune ya. Aku percaya pada apapun yang semesta berikan kepadaku. Jadi di sini pertemuan kamu dan dia ini ada maknanya. Walaupun mungkin berakhir dengan berantakan, tapi ada pelajaran baiknya buat kamu. Maka berterima kasihlah ke Tuhan bahwa dia pernah hadir di hidup kamu. Walaupun gak enak rasanya ya, karena di sini kamu akan belajar banyak tentang hadirnya dia, belajar lebih sabar, belajar lebih baik untuk mendapatkan hal-hal yang lebih positif ke depannya kayak gitulah, dan menjadi bekal agar jangan sampai kamu ada di situasi yang sama seperti ini kayak gitu. Dan aku akan lihatkan di sini dari zodiak kamu atau zodiak dia yang akan minta maaf. Sun, Moon, Rising bisa Aquarius, Virgo, Sagittarius, Leo, Cancer, Libra. Kemudian dari unsur nama kamu atau unsur namanya dia, O, C, I, R, H, L, W, V, Q, N, J, dan S. Lalu ada tanggal atau angka penting antara kamu dan dia ya, 10, 3, 27, 9, 12, 31, 15, 16, 11, dan 18. Jadi itu ya teman-teman yang bisa aku lihat mengenai siapakah yang ingin minta maaf. Semoga saja di hari yang fitri ini kamu bisa terbuka pintu hatinya untuk memaafkan dia, supaya kamu lebih mendapatkan banyak energi positif di hidup kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih gambar ketiga, karena aku lihatkan di sini siapa yang ingin minta maaf kepada kamu, andai bisa. Walaupun kamu dan dia mungkin udah lama gak kontak-kontakan, dan ini bisa aja seseorang yang pernah menjalin kisah cinta dengan kamu, atau mungkin orang-orang lain di luar kisah cinta kamu gitu ya. Kita lihat siapakah dia. Ada Eight of Swords, ada Knight of Cups. Sebenarnya gini, pada kejadian apapun yang pernah terjadi antara kamu dan dia, sebenarnya dulu dia itu sudah ingin minta maaf kepada kamu. Dulu dia sudah sangat ingin untuk aku minta maaf ya gitu. Tapi entah kenapa dia di sini dulunya kayak ya sudah nggak mau minta maaf gitu. Dan sekarang dia merasa bahwa dia terpenjara oleh rasa bersalahnya kepada kamu. Dia merasa kayak dia nggak bisa ketemu lagi dengan orang yang sebaik kamu. Dia susah untuk mendapatkan impian-impiannya karena dia dihantui rasa bersalah kepada kamu. Sebetulnya dulu dia menyadari kesalahannya. Jadi bukan tipe orang yang bukan aku yang salah gitu, salah kamu, bukan. Dia menyadari kesalahannya, tapi entah kenapa dia belum bisa minta maaf tulus dulunya. Dan kemudian aku lihat di sini sebetulnya dia di sini intuisinya kuat ya, intuisinya sangat kuat. Sebetulnya dia di sini orangnya penyayang.
Cuma entah kenapa lah, mungkin dia dikompor-komporin sama orang luar sehingga belum mau minta maaf kepada kamu. Dan aku lihat di sini kenapa dia kok sekarang menjauh ya, karena memang kondisinya demikian. Bisa jadi kamu dan dia di sini sudah beda alam ya, karena di sini ada mermaid. Maksudku beda alam di sini bisa aja kamu dan dia sudah beda kota, beda negara, beda persepsi, beda lingkungan pertemanan, beda value, sehingga dia merasa semakin susah untuk minta maaf kepada kamu. Ada rasa malu di dia, kayak aku malu gitu untuk minta maaf, atau mungkin sekedar datang kepada kamu. Itu yang bisa kulihat di sini. Lalu ada Page of Cups. Ya, semakin lama dia di sini semakin menjauh dari kamu. Kalau sebelumnya di sini jaraknya dekat, masih di dalam laut, tapi semakin lama kayak semakin jauh gitu loh jaraknya. Ada perasaan sendu, ada perasaan bersalah yang teramat sangat dalam di sini. Dan dia di sini tuh dia kayak lagi bawa mangkok ya, kayak aku pingin menawarkan permintaan maafku, tapi kamu dan aku sudah di dunia yang berbeda. Karena kalau kamu lihat di sini ada gambaran mermaid ya, atau putri duyung gitu loh, yang antara duyung dan manusia kan beda alam. Jadi mungkin di sini dia merasa kayak kamu sudah bahagia dengan hidup kamu, atau mungkin kamu sudah bersama dengan seseorang, sudah bagus karirnya, sudah bagus pendidikannya, sehingga dia merasa kayak aku nggak pantas buat maju kepada kamu gitu. Ada perasaan seperti itu yang dia pikirkan. Itu sih di sini sayang sekali sih, karena di sini pergerakannya malah semakin mundur gitu. Ada Three of Wands, ya ini mengkonfirmasi bahwa ada kemungkinan bahwa jarak kamu dan dia itu sudah teramat sangat jauh. Itu loh, merasa nggak layak, nggak pantas, atau mungkin memang beda kota, beda negara, udah saling blokir, sehingga dia merasa kayak nggak ada akses buat komunikasi sama kamu. Jadi dia mempertanyakan gimana ya caranya aku minta maaf kepada kamu, karena dia tahu bahwa ya maaf itu harus dia dengar langsung dari kamu, atau mungkin dalam bentuk tulisan lah minimal kayak gitu. Dan sekarang dia seperti malam gelap yang nggak tahu harus menuju ke arah yang mana. Karena kalau kamu lihat ya, pergerakan cahayanya dari terang makin gelap gitu di sini. Mungkin dia di sini pernah ketemu sama kamu, cuma mungkin karena kamunya cuek, kamunya kayak buang muka, kayak nggak gitu. Jadi dia ngerasa kayak wah nggak ada kesempatan nih kayak gitu. Dan dia di sini dia menyadari bahwa kamu akan melawan dia, atau mungkin lebih tepatnya kayak kamu masih menutup pintu hati, menutup kesempatan, menutup blokir, belum mau membuka. Jadi dia mengerti bahwa dia pantas mendapatkannya, dalam artian dia merasa kalau kamu marah sebesar itu ya dia merasa pantas, karena dia merasa kesalahannya sangat besar kepada kamu. Kalaupun kamu dendam sama dia, dia merasa juga ya wajar aja kamu dendam sama aku, karena aku dulu jahat banget sama kamu, kayak gitu sih so far yang aku lihat. Dan ya di sini dia bisa paham kalau misalnya kamu belum mau memaafkan dia. Dia bisa mengerti itu. Entah kenapa sih, mungkin karena intuisinya dia menyatakan bahwa ya kamu sesakit hati itu karena tindakannya atau perbuatannya memang seburuk itu dulunya. Dan kalau kamu sekarang nanya apakah dia tulus kak dengan permintaan maafnya, karena dulu dia jahat banget ke aku gitu kan, aku akan lihat ya di sini. Sebenarnya dia ini masih ingin membangun sebuah relationship, nggak melulu cinta ya. Kalau misalnya dia teman kamu ya dia sebenarnya berharap ingin memperbaiki komunikasinya atau hubungannya dengan kamu. Kalau dia sahabat kamu ya dia pingin bisa ngobrol lagi sama kamu. Kalau dia mantan kamu ya dia berharap bahwa seenggaknya kita bisa komunikasi lah gitu. Walaupun mungkin gak sering, tapi ya hubungan kita baik gitu. Dia berharap kayak gitu sih. Dia sangat-sangat berharap bisa memperbaiki segalanya. Karena Wheel of Fortune dia berharap situasinya bisa berubah. Karena dia sangat-sangat gak nyaman dengan dinginnya kamu, dengan ketusnya kamu, dengan jauhnya jarak antara kamu dan dia. Dia sebenarnya sangat tersiksa gitu loh ya. Jadi ya itu yang kulihat di sini. Dan aku rasa di sini pertengkaran yang terjadi ini ada kemungkinannya dikompor-komporin oleh orang lain. Sebenarnya dia nggak sejahat itu, cuma karena dikompor-komporin jadi terjadilah hal yang nggak menyenangkan itu. Tapi dia di sini sadar kok itu juga salahnya dia. Kenapa dia mau dihasut oleh orang lain? Kayak gitu ya.
Lalu di sini Three of Wands, ini kartunya sama ya. Jadi emang dia lagi buntu. Dia tulus pingin berubah tapi buntu. Gimana caranya dia datang kepada kamu? Seperti ini digambarkan sama ya, malam yang gelap. Tapi dia pelan-pelan di sini pingin datang kok kepada kamu. Dia mungkin akan mencari nomor telepon kamu yang baru. Dia pingin mungkin menghubungi kamu via email atau mungkin sosial media gitulah di sini. Atau mungkin bener-bener datang di depan rumah kamu mungkin kayak gitu. Terutama di Lebaran ini ya. Jadi dia tetap mengusahakan sih dia ini. Jadi dia nggak cuma diem doang. Dia bener-bener kuat energinya buat memperbaiki segala-galanya. Ada Six of Wands. Iya, di sini dia sadar kok bahwa hadirnya kamu itu dulu di hidupnya dia sangat berharga, sangat bermakna. Sangat mungkin kamu dan dia dulu ini sangat-sangat dekat. Entah sebagai pacar, sebagai pasangan, sebagai sahabat, sebagai keluarga yang pernah saling mendukung. Sangat mungkin kamu di sini mendukung apa? Mungkin perkuliahan dia, mendukung dia saat skripsi, mendukung pekerjaan atau mungkin karirnya dia. Makanya dia mengerti bahwa dia merasa sangat bersalah, bahwa dia sadar kamu sebaik hati itu. Dia yang jahat pernah menyakiti kamu gitu loh. Makanya dia pengen minta maaf banget sama kamu di sini. Karena effort atau usaha kamu untuk mendukung dia ini nggak akan tergantikan gitu loh. Dia berhutang budi sama kamu, berhutang banyak lah, bukan duit tapi berhutang energi positif dari kamu. Gitu sih di sini. Kasihan sih sebetulnya. Dan ya sebetulnya dia di sini pingin sekali hubungannya semakin membaik, bisa ngobrol lagi, bisa jalan-jalan lagi, bisa berbagi lagi cerita. Atau bahkan kalau dia di sini mantan kamu, ada sedikit energi dia buat kembali lagi sama kamu. Tapi di sini lebih kepada at least menerima aku deh gitu. Kita bisa minimal nggak secanggung ini gitu loh kondisinya, nggak sejauh itu energinya antara kita berdua gitu sih. Jadi sebenarnya dia pingin bener-bener minta maaf dan sekaligus memperbaiki hubungannya dengan kamu gitu sih. At least enak ngobrol, at least ketika kamu dan dia ketemu, kamu nggak membuang muka, kamu nggak pergi gitu loh ya, sekedar halo hai gitu. Itu sih minimal harapannya dia seperti itu. Dan ya perkara kamu akan memaafkan dia atau tidak, semua tergantung kamu. Tapi akan aku lihatkan, kalau kamu dengan tulus mau memaafkan dia, hal-hal baik apa aja yang akan kamu dapatkan ya. Three of Wands, ini kartunya sama loh, 1, 2, 3. Dari deck berbeda kartunya keluar sama. Ini pesan penting buat teman-teman ya. Aku punya energi yang aku butuhkan untuk merealisasikan impian-impian aku. Jadi aku rasa kalau kamu mau memaafkan dia, maka kamu akan bisa melepas energi kemarahan kamu, dendam, kecewa, sakit hati, sehingga kamu akan semakin mudah jalannya menuju impian-impian kamu dalam berbagai hal, kisah cinta, karir, bisnis, pendidikan, pernikahan, dan sebagainya. Kesehatan juga bisa. Jadi itu salah satu manfaat yang akan kamu dapatkan. Kemudian The Magician, aku memanifestasi secara sempurna apa yang aku dambakan. Jadi aku rasa ini masih berhubungan dengan impian kamu. Jadi kamu akan lebih mudah menarik energi positif, hal-hal baik, orang-orang baru yang baik, cinta yang lebih positif ke dalam hidup kamu kayak gitu loh. Jadi di sini akan memperbaiki energi kamu. Ya. Jadi memaafkan bukan lebih kepada hal baik yang dia dapatkan, tapi apa hal baik yang bisa datang di hidup kamu. Karena memaafkan itu kelihatannya sederhana ya, tapi bisa melepas banyak beban di pundak kamu, di pikiran kamu, di hati kamu, sehingga ya banyak hal baik yang akan datang gitu loh di sini. Lalu hal-hal lainnya, semesta akan memberikan banyak yang aku butuhkan sehingga aku bisa bersyukur. Dan ini kartu ini bercerita mengenai pondasi yang kuat ya, tonggak yang kuat, kokoh untuk kamu hadapi. Jadi aku rasa di sini dengan kamu memaafkan, semesta juga akan memberikan banyak hal baik di hidup kamu. Nggak cuma mengenai mimpi-mimpi, tapi juga kamu jadi lebih gigih, berani, lebih sehat pikirannya, mentalnya, menghadapi orang, menghadapi masa depan, seperti itu.
Dan juga kartu ini bercerita mengenai pernikahan. Jadi sangat bisa membuka pintu jodoh kamu. Kalau kamu sudah menikah, ya ini bisa memperkuat energi pernikahan kamu dengan pasangan kamu. Page of Pentacles. Aku terbuka untuk berbagai kesempatan demi pertumbuhan personal atau pribadi aku. Jadi di sini kamu akan bertumbuh lebih indah, kamu akan bisa meraih kesempatan rezeki di bidang keuangan, pendidikan, bisnis juga bisa, dan di sini kamu akan bertumbuh. Kalau kamu di sini masih single, kamu akan bisa jatuh cinta lagi dengan siapapun orang baru yang datang atau orang siapapun itulah. Jatuh cinta lagi, merasa berharga lagi, merasa lebih tangguh dan membuka berbagai sisi terbaik diri kamu. Skill yang terpendam akan terbuka buat kamu gitu loh. Jadi ini banyak manfaat baiknya. Jadi semoga aja kamu bisa punya energi untuk memaafkan dia. Dan akan aku lihat di sini dari charm, zodiak dia atau zodiak kamu. Sun, Moon, Rising bisa Pisces, Capricorn, Aries, Gemini, Scorpio, Taurus. Lalu unsur nama kamu atau unsur nama dia yang ingin minta maaf itu Z, P, U, R, T, I, S, Q, J, E, X. X ini bisa mantan kamu. K. Lalu dari tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 23, 17, 10, 30, 26, 6, 3, 4, 1, dan 31. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai siapa yang ingin minta maaf kepada kamu. Mumpung nih lagi lebaran, lagi momen fitri, semoga teman-teman punya ketulusan hati dan terbuka hatinya untuk memaafkan dia. Dan semoga dengan begitu teman-teman akan mendapatkan banyak hal baik di kehidupan kamu setelah ini. Dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.